pagi, Bapak Saudara yang terkasih. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Allah kita yang maha tinggi. Kita satukan hati kita untuk kita datang menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir bila mana kita menyebut nama Tuhan Yesus dan menyembahnya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita agungkan nama Yesus. Kita buka hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan, dan menerima berkat-berkat firman-Mu yang luar biasa untuk kami terima, menjadikan rema dalam kehidupan kami Yesus. Lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, ruangan hati kami dan juga ruangan gereja ini ya Bapa. Sekali lagi Bapa, kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk memuji-Mu bersorak-sorai Bapa, karena inilah hari yang ketujuh di mana biarlah Bapa tubuh, jiwa dan roh kami mau persembahkan kepada-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Yesus. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Bapa, Engkau yang beracara dalam ibadah ini Bapa. Kami serahkan doa kami menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang dalam hadirat Tuhan yang maha tinggi. Kita pujikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sama-sama pujikan. Datang ke hadirat-Mu, membawa
suara yang keras, ku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan aku. Kau patut ditinggikan, sembah, semulialah nama-Mu di bumi ini Tuhan. Amin. Sembah, mulialah. Kita angkat tangan kita, sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Aku, ya Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, di tempat yang maha Allahku, Allahku, ya Rajaku. Pujikan dengan segenap hati kita. Ku datang Tuhan, ku datang ke hadirat-Mu, membawa puji-pujian kami. Biarlah pujian kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Ku memuji Engkau, ya Tuhan, Allah kami. Kau patut ditinggikan, sembah, mulialah nama-Mu. Disembah, sembah Tuhan, mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya. Di tempat yang maha tinggi, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Aku, ya Rajaku. Mari kita angkat tangan, kita angkat kedua tangan kita dan katakan, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan Tuhan. Ku sembah Kau, kita angkat kedua tangan kita, pandang ke atas, Allah yang maha kudus. Allahku,
berdiri. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Berikan selesaikan kiri depan belakang, katakan saya bersukacita. Saya bersukacita, siap memuji Tuhan. Sukacita penuaian. Kalau kita setia dan taat sama Tuhan Yesus, berkat itu akan melimpah-limpah atas kita. Amin. Mau berkat? Mau diberkati? Mau diberkati? Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, persembahan pertama boleh dijalankan. Petugas persembahan boleh maju ke depan. Kasih
kebajikan tersedia bagiku dan Allah. Sebab Allah sanggup dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh berdiri yang sudah selesai. Kita butuh ada lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi kita puji Tuhan. Sama-sama katakan, kasih setiamu, kasih setiamu tetap bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan semuanya kebutuhan kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi ya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan kepada Yesus Kristus Allah kita. Sekali lagi katakan, berikan tos sekali lagi pada kanan kiri. Aku diberkati, aku diberkati. Tos kanan kiri, aku diberkati. Depan belakang katakan, aku diberkati, aku diberkati. Dengan iman, dengan iman. Haleluya. Ku percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu itu ajaib buat kami. Janji-Mu itu iya dan amin. Haleluya. Percaya
kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu ajaib bagi kami, nyata dalam perjalanan kami dari hari ke hari. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, sehingga oleh kasih karunia-Mu memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu pagi hari ini. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan ini karena kemurahan Tuhan. Kami akui bahwa kami tidak ada apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami datang menyerahkan semua kepada-Mu Bapa. Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar dan berkuasa, yang memanggil kami Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami siap menerima kehadiran melalui kebenaran firman Allah untuk memberkati kami semua, untuk menuntun, memimpin, membimbing dalam hidup kami dalam kebenaran dan kekudusan Allah, sehingga kami boleh menikmati akan janji-Mu dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan ruangan dan setiap ruangan ini, dan satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Kami boleh fokus dan konsentrasi akan kehadiran-Mu melalui firman Allah. Terima kasih berkaryalah Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami yang hadir saat ini dilawat oleh Tuhan, mendapat jawaban yang dari Tuhan, dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati jiwa iman kami Bapa oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Semua baik, sehat. Haleluya. Katakan, Tuhan Yesusku dahsyat. Tuhan Yesusku hebat. Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya. Jadilah seperti ucapan saudara, perkataan saudara. Tuhan nyatakan suatu yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku kasih, kami mau lanjutkan yaitu firman Tuhan tentang hukum Allah. Yaitu ada beberapa hukum yang tertulis dalam Alkitab. Saudara masih ingat? Ada hukum apa? Satu, hukum Taurat atau hukum perpuluhan. Yang kedua, hukum tabur tuai. Yang ketiga, hukum sepersepuluhan. Selanjutnya hukum, juga ada hukum roh. Saudara, ya ada yang bilang, tolong Pak Pendeta satu-satu disampaikan. Hukum perpuluhan sudah, sekarang hukum kasih. Kalau satu-satu berarti hukum Taurat, hukum tabur tuai dan hukum roh. Saudara, ada hukum roh. Nah, kita akan lanjutkan yaitu kebenaran firman Tuhan minggu yang lalu. Ada 5 hukum. Hukum yang salah satu sudah saya sampaikan, hukum Taurat, yaitu sepersepuluhan. Ingat, kalau saudara memberi 1/10 itu bukan persembahan, itu miliknya Tuhan. Jadi berarti kalau saudara belum memberi ini berarti saudara mempunyai miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan bukan milik kita. Betul? Loh, kok diem? Miliknya Tuhan. Jadi bukan persembahan tapi itu miliknya Tuhan. Karena bukan milik kita, harus dikembalikan kepada Tuhan. Hukum yang pertama. Sudah masih ingat itu? Haleluya. Ya, saya sampaikan dengan jelas bagi saudara yang tidak hadir minggu yang lalu.
nanti kalau sudah minta saya kirimi yaitu PowerPoint-nya, sudah bisa mengikuti. Saudaraku kasih, saya setelah khotbah mesti saya lihat di YouTube untuk kontrol apa ada yang keliru, ada yang salah, apa ada yang tidak murni, saudara. Jadi saya ikuti sampai selesai. Jadi bukan hanya kami menyampaikan, tapi kami juga mendengar, kami mempercayai dan kami melakukan itu. Saudaraku kasih dalam Kristus, saya kira di situ yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita masuk dalam hukum kasih. Ya, bagaimana dengan hukum Taurat? Saudara, bagaimana dengan hukum Taurat? Yang menjadi tolak ukur saudara adalah imam besar, kerajaan imam. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 12. Ibrani pasal 7 ayat 12. Bagaimana dengan hukum Taurat yang menjadi tolak ukurnya adalah imam atau kerajaan imam. Ibrani pasal 7 ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Jelas? Di sini dikatakan tolak ukurnya adalah imam atau kerajaan imam. Jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Saudara, imam besarnya dalam hukum Taurat adalah Harun dan anak-anaknya. Dan hukum kasih saudara di sini. Siapa yang menjadi imam besar? Imamatnya siapa? Jadi kalau yaitu imamnya berubah, dengan sendirinya berubah juga hukum Taurat. Berubah, bukan diubah loh saudara, berubah. Coba kita lihat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Berarti saudara, kalau hukum perpuluhan, hukum Taurat, imam besarnya adalah Harun dan anak-anaknya. Nah, sekarang yang menjadi imam besar dalam hukum kasih adalah Yesus sebagai imam besar. Taurat imam besarnya saudara kasih ya Harun dan keluarganya. Jadi Harun dan keluarganya, keturunannya. Tetapi dalam hukum kasih imam besarnya adalah Yesus. Coba kita lihat lagi pasal 7 ayat yang ke-18. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Dalam ayat dikatakan apa? Hukum yang saudaraku kasih ya, yang dikeluarkan dahulu. Yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Saudara. Ya. Berarti kalau sudah batal tidak mempunyai kekuatan dan tidak ada gunanya, tidak dipakai lagi kalau saya katakan seperti ini. Jadi saudara, dalam hukum kasih itu ada di dalam perjanjian baru, dalam Injil. Imam besarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Pasal 7 ayat 22 sampai 27. Tak akan saya baca supaya lebih cepat nanti. Saudara, Injil imam besarnya adalah Tuhan Yesus. Demikian pula Yesus
adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ya. Dan sampai pas ayat yang ke-27. Ayat 27 saya lompat. Ayat yang ke-26, sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Siapa ini? Harun, manusia biasa, berdosa, bersalah. Tapi ini imam yang tidak bersalah, tidak bernoda. Saudaraku kasih, imam besar lain, ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Saudara, Imam Harun setiap hari dia mempersembahkan untuk dirinya untuk pengampunan dosa. Bahkan saudara kasih secara singkat, setiap 1 tahun sekali imam besar masuk tempat Maha Kudus, membawa darah lembu atau darah domba di hadapan peti perjanjian. Dia menghadap Allah dan darah itu dipercikan. Saudara, imam ini berdoa minta pengampunan untuk umat Allah 1 tahun sekali. Tetapi dalam ayat tadi, di mana imam besar Yesus Kristus tidak membawa darah domba, darah lembu, tapi membawa darahnya sendiri, sekali untuk selamanya. Jelas saudara? Nah, makanya di dalam Matius pasal 5 ayat 17, aku datang, Yesus datang bukan untuk merombak hukum Taurat, tetapi menggenapi. Bukan merombak hukum Taurat, tapi menggenapi. Artinya apa? Menyelesaikan, diselesaikan, dituntaskan oleh Yesus. Dan hal itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 ayat 30 pada waktu disalib. Sudah selesai. Diselesaikan, dituntaskan oleh Yesus disalib. Sudah selesai. Berarti kalau sudah selesai, zaman baru, cara baru dimulai. Sesuatu yang lama tidak berguna dibatalkan, berarti sesuatu yang baru dimulai. Muncullah zaman baru, cara baru dimulai. Ibrani pasal 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ini ayatnya dikatakan. Yang lama menjadi tua usang, sudah dekat kepada kemusnahannya. Jadi saudara kasih, disinilah perjanjian baru sudah terbit. Perjanjian baru dimulai. Maka peraturan segala sesuatu juga menjadi baru. Yang lama sudah usang, yang lama tidak berguna, maka yang baru sekarang muncul. Segala sesuatu juga menjadi baru, ya. Segala suatu peraturan juga menjadi baru, termasuk yaitu tentang persembahan, persepuluhan menjadi baru. Saudara, ya, menjadi baru. Persembahan juga menjadi baru, harus baru, diatur oleh perjanjian baru. Namanya hukum kasih.
Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Saya bacakan saja ayat ini. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kalau yang lama itu tidak dipakai, berarti ada yang baru. Saya cerita pada tahun sebelum 2007. Semua pendeta-pendeta jemaat dihimbau kirim SMS ke presiden untuk membatalkan SK 2 menteri yang lama. Contohnya, katakan kalau sampai dalam berapa jangka waktu ada 3 juta itu dibatalkan. Saya dengar itu, dan jemaat waktu itu ada Pak Simanjorang, tahu Pak Simanjorang? Gimana Pak Gembala? Jangan kirim SMS, jangan. Terus para pendeta juga gitu, ayo Pak Ali dihimbau jemaatnya, tidak. Mari kita berpikir bukan pendek tapi berpikir jangka panjang. Ini saya sampaikan. Kalau yang lama ini nanti dibatalkan, akan muncul SK 2 menteri yang baru. Bagaimana nanti? Akan muncul. Sudahkah kita pikir yang muncul nanti gimana? Makanya saya SK 2 menteri yang sekarang saya tidak pernah ikut campur tangan, jemaat saya jangan. Setelah muncul saya bilang, loh baru tahu lah. Bahasa Jawa bilang, kejongor lah kamu. Sekarang ini kita lihat karena SK 2 menteri itu yang baru. Jujur saya sampaikan. Dan ada para pendeta, waktu itu saya di PGPI, ayo Pak dari PGPI kita kirim surat apa? Kamu nabrak tembok itu. Temboknya bukan hancur tapi kamu yang hancur. Kamu itu siapa? Dulu sudah saya ingatkan. Jadi kamu itu seperti, dan SMS yang kamu bawa ke sana itu seperti kamu bunuh diri, jirat lehermu. Saya katakan gitu saudara. Itu satu contoh. Yang lama ditiadakan, yang baru muncul. Tetapi firman Tuhan di sini yang baru bukan untuk menjerat leher kita. Amin. Tadi dikatakan dalam pimpin mau diberkati. Ya ini. Tuhan memberkati saudara pagi ini melalui hukum kasih. Kalau dunia hukum yang lama ditiadakan, dia timbul hukum yang baru lebih berat lagi. Akibatnya apa? Semua menanggung orang Kristen di seluruh Indonesia karena hukum itu. Yaitu ulah daripada orang Kristen sendiri. Makanya kalau kita mau melangkah jangan pakai dengkul saya bilang. Kita pikir dulu. Hikmat namanya saudara. Nah kita itu contoh saja. Tetapi hukum dalam Alkitab tidak ada hukum yang menjerat saudara, tidak akan hukum yang membuat saudara susah. Tapi dalam komentar tadi diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah ini saudara. Jadi katakan yang tua sudah usang. Tadi dikatakan bahwa hukum yang baru di sini katakan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ini hukum ini sebetulnya juga dipakai oleh kepercayaan lain. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bahasanya demikian.
Ya, hukum ini. Hablu minallah, hablu minanas. Dipakai. Makanya pada waktu saya ada di Langprak, ada tulisan, ada seorang tokoh saudara datang. Pak, dalam ajaran kami juga ada ini. Kasihlah kasihlah Allah, kasihlah, tapi yang bisa saya ucapkan bahasa tadi ada. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ini tertulis di dalam Injil, berarti dia ambil Injil ini dipakai untuk dia. Tapi apakah diajarkan? Kami ajarkan saudara. Jadi bukannya cukup diucapkan dan diajarkan, tetapi harus dilakukan. Percuma bisa aku mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara belajar tetapi tidak dilakukan, tidak ada artinya. Jadi firman Tuhan kali istilahnya tidak ngefek firman ini, tidak akan memberkati saudara. Ya, inilah hukum, dikatakan dalam ayat tadi, hukum yang terutama, hukum yang besar. Dikatakan ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Saudara, semua apa jadi digenapi dalam Yesus, hukum Taurat dan hukum yang para nabi tadi, firman Tuhan tadi digenapi oleh Yesus menjadi dua kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bukannya kita belajar, bukannya kita mengetahui, tapi mari kita laksanakan hukum ini. Hukum ini bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk menghukum, tapi supaya saya dan saudara taat hukum, agar hidup tertib, teratur, disiplin di dalam Kristus. Saudara, jadi hukum ini saudara ya akan memberikan berkat, pertolongan, tuntunan dalam kekudusan bagi mereka yang taat hukum. Mereka yang tidak taat hukum, berarti hukum ini merupakan apa? Hukuman. Padahal hukum ini bukan untuk menghukum, untuk memberatkan, tapi untuk membawa saudara mentaati hukum agar saudara mendapatkan apa yang ada dalam firman Tuhan di sini. Saudaraku kasih, di sini katakan ya hukum yang pertama dan utama, ini hukum yang terbesar. Berarti ingat, berarti melanggar hukum ini yaitu melanggar perintah yang utama. Kalau saya katakan melanggar hukum yang pertama dan besar ini adalah dosa besar juga. Sudah mau menerima berkat besar, ini hukumnya, kasih. Halo? Kasih itu apa saudara? Sekarang saya tanya, kasih dengan cinta sama tidak? Pak Sergar? Sama? Tidak. Bedanya apa? Siapa yang tahu? Kalau kasih memberi, kasih kan gini, kasih melepaskan sesuatu, melepaskan pengampunan. Amin. Semua dilepaskan, pengampunan, sakit hati, akar pahit, dendam, marah, dilepaskan dari hati ini. Itulah kasih. Kasih itu memberkati. Amin. Jadi kalau kasih kepada Allah, dikatakan Allah mengasihi, kasihlah kepada Allah. Kita mengasihi Allah, tapi sudah tahu Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dia lebih dahulu memberi kita, mengampuni kita, dosa kita, kejahatan kita dilepaskan. Amin. Enak enggak saudara? Hidup dalam kasih, mendapat kelepasan, ya, mendapat kebebasan.
Beda dengan cinta. Cinta itu apa? Menuntut. Cinta itu menuntut, saudara. Nuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah ngelain di mana janjimu. Kalau sudah melakukan kasih, tidak usah nuntut, saudara. Nah, sekarang saudara di dalam Kristus, saudara melakukan hukum kasih atau hukum cinta. Ya. Dikata, apakah kau mencintai aku? Jadi itu nuntut, saudara. Apakah kau mencintai aku? Halo? Menuntut itu. Kalau mencintai kamu memberi. Tapi kalau aku, apakah kau mengasihi aku? Beda, saudara. Sepele, saudara ya. Tapi banyak istri menuntut cinta. Kalau saya enggak mau, saudara, saya ingin dikasih, disayang. Ya, saudara kasih. Jadi kalau kasih itu saling memberi, saling mengampuni, saling menyayangi. Tapi kalau cinta ingin diberi, disayang. Haleluya. Loh, kok enggak ada haleluya? Sekarang di sini kita mendapatkan sesuatu yang sepele itunya, tapi kita tidak mau lakukan itu. Selanjutnya, saudaraku kasih, apa itu hukum kasih? Apa itu hukum kasih? Hukum kasih melakukan segala sesuatu juga dengan kasih, bukan menuntut, tetapi memberi. Tidak menunggu sogeh, tidak menunggu mampu, tidak menunggu diberkati baru ngasih. Halo? Ada orang tunggu nanti kalau sudah diberkati, saya sukses baru memberi. Sudah diberi lupa, saudara. Sudah diberkati lupa. Tapi kasih tidak seperti itu. Mampu atau tidak mampu, kalau hukum kasih, saudara, itu memberi. Berdasarkan berangkat dari kemauan dan kerinduan, itu kasih. Ada istri saya bilang gini, meskipun banyak uangnya banyak, kalau tidak digerakkan Tuhan, tidak terbeban, tidak akan, istilahnya apa? Gogrok. Tapi kalau punya kasih, saudara, meskipun saudara-saudara hidup pas-pasan, ada kerinduan, aku rindu. Tidak usah saudara ucapkan, tidak usah saudara janji kepada Tuhan, saya rindu untuk melakukan segala sesuatu. Haleluya. Kok sepi? Ada kerinduan, ada kemauan, ada merasa terbeban, mau diberkati Tuhan. Ini firman Tuhan. Jadi saya tidak janjian sama pemimpin pujian, hari ini kita diberkati. Ya ini firman Tuhan mau memberkati saudara. Mau atau tidak? Saudara ada kemauan atau tidak? Ada kerinduan tidak? Hukum kasih itu memberi bukan terpaksa dipaksa, tapi memberi dengan tulus, dengan sukacita, dengan kasih. Saudara, tidak ada unsur paksa terpaksa. Saudaraku kasih, siapa yang merasa di sini memberi persembahan terpaksa? Tidak terpaksa tapi ngomel-ngomel. Wakeh, yo iki. Akeh ndi karo Tuhan memberi saudara. Halo. Makanya kalau saudara tidak bisa hitung, ojo hitung-hitungan nang Tuhan, banyak mana Tuhan memberi kepada saudara. Dengan saudara memberi kepada Tuhan. Waktu Tuhan memberi saudara 6 hari, ya kan, banyak kan. Tuhan yang minta 1 hari. 1 hari berapa jam? 12 jam. Kalau 1 hari 1 malam 12 kali 2 24 jam. 24 jam kali 6 berapa? Hitungan dewe saudara.
Berapa jam saudara beri kepada Tuhan? Satu hari 24 jam, berapa jam saudara beri kepada Tuhan? 1/10-nya 24 jam berapa? 2,4 jam. Tuhan memberi 6 hari, Tuhan yang minta 1 hari. Milik Tuhan loh saudara, ingat itu. Milik Tuhan itu diantaranya persepuluhan, ya, 2 sulung, apalagi hari Sabat, Sabat tahunan, Sabat mingguan, itu milik Tuhan. Kalau saudara mau perpului, saudara kelenger, mungkin tidak bisa. Saya kira tidak akan bisa. Haleluya. Berarti hukum kasih itu memberi dengan sukacita. Ya, dengan sukacita. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Berarti yang tidak memberi, ya tidak dikasih. Dengan sukatan takaran yang saudara beri, mungkin saudara onggrong-onggrong, ya tahu dionggrong-onggrong. Kalau saudara memberi, Tuhan akan mengembalikan kepada saudara itu hukum kasih. Jangan sudah pikir aku sudah memberi, kapan Tuhan mengembalikan? Kalau kasih tidak mengingat itu. Yang penting kita kasih. Urusan mengembalikan, urusan tuh dikembalikan, diisi, digoyang-goyang sampai ditekan-tekan sampai luber. Amin. Itulah hukum kasih. Mau saudara luber, melimpah, kerjakan hukum kasih. Saudara, sudah datang tempat ini terpaksa karena hari Minggu. Nanti kalau tidak datang di SMS ditanya kemana, aku jawab opo yo nanti yo. Apa dibesuk nanti? Jawabku opo yo. Lebih timbangannya aku di SMS, timbangannya aku dibesuk, aku tak teko nang gereja. Bukan kasih. Jadi saudara, ibadah itu saudara seharusnya saudara persiapkan sebaik-baiknya mulai hari Sabtu. Khususnya hidup saudara, hati saudara. Persiapkan untuk memuji Tuhan. Persiapan untuk berdoa, untuk datang menyembah Tuhan. Persiapan juga persembahan. Ada dulu terjadi saudara, tidak ada tidak pada persiapan. Dia pada waktu kantong kolektor dijalankan, dia ngambil, tidak tahu itu dari dompet apa dari apa itu ikatan apa itu ikat pinggang, langsung dimasuk saudara, tanpa ada persiapan. Saya lihat loh, luar biasa ini, gede banget saudara. Untung belum tak belanja Datanglah orang ini, om aku tadi keliru ngelebokno. Itu contoh kurang sepele. Dia bilang, puji Tuhan, untung durung tak belanja Datang diambil, ini uang untuk ini. Ya bilang, utuh tak kasih saudara. Contoh sepele. Pada waktu datang siapkan hati saudara. Mulut saudara untuk memuji Tuhan, tangan untuk bersorak, hati saudara menerima firman Tuhan. Saudara pun kasih dengan sukacita. Mari kita baca 2 Korintus pasal 9. Ini intinya hukum kasih seperti itu. 2 Korintus pasal 9. Inti daripada hukum kasih ya ini. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Camkanlah ini orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, maka kemuliaan Allah, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin, saudara. Ini intinya hukum kasih itu. Dikatakan yang pertama, memberi dengan sukacita, tulus, ikhlas. Saudara, ini memberi dengan tulus ikhlas. Yang kedua, saudara, apa? Yang menabur sedikit, yang menabur banyak. Saudara mau menuai banyak atau sedikit? Tadi yang memberi akan diberi, yang tidak diberi tidak memberi. Sekarang yang menabur, saudara. Apakah ini ada unsur paksaan? Hukum kasih tidak ono sing ngeden-deni loh, saudara. Menakut-nakutkan enggak. Kamu mau menuai banyak ya tabur banyak. Kalau menabur sedikit ya sedikit, saudara. Sering saya umpamakan seperti ini. Ini ada petani, saudara. Saudara menanam jagung sak gegem. Kira-kira sak gegem itu sak kedok cukup deh, saudara. Cukup ya? Cukup? Tidak cukup. Tapi saudara punya tanah luas tapi cuma segegem. Berapa pohon tumbuh? Dan sudah menginginkan sak gegem ini, saudara, menuai sak truk, iso ndak? Bisa enggak, saudara? Halo? Bisa? Bisa. Nyolong, ngerampok, tak wong to sawah saya wong diambili. Halo? Kalau ingin menuai satrek, ya nabur sak karung. Semua lahan ditanami. Amin. Haleluya. Tabur pagi hari, apa? Tabur bibit kasih, ada tabur tadi dinyanyikan tadi. Menabur, menuai. Apa sudah tabur hari ini? Benih apa sudah tabur? Tadi kata, kalau yaitu menabur sedikit, menuai sedikit, nabur banyak, ya menuai banyak, saudara. Sudah mengerti ini, sudah saya kira tidak usah saya terjemahkan atau saya uraikan secara, sudah tahu. Saat ini saudara sedang menabur apa? Halo? Menabur apa, Pak Sulis, hari ini? Waktu, tenaga. Haleluya. Maka saya katakan dulu, saudara, waktu awal-awal di sini. Kalau panen itu ojo dino Sabtu atau dino Minggu. Dino Sabtu gak mari, kok Minggu gak nang gereja.
dulu saudara. Dan diturut itu. Saudara, Sabtu Minggu nang gereja berdoa. Supaya apa? Janji Tuhan ini berlipat kali gandaan. Panenmu kau akan lebih dari yang lain. Ketokane tanamanmu biasa, tapi hasilnya lebih banyak. Waktu timbang lebih akeh. Saya ngomong begitu di Lut, saudara, dan itu terjadi. Terjadi. Ya, dia panen hari. Kenapa, Pak? Maaf saya sebut almarhum Pak Kasim, yang di Sepandisan itu ada cucunya. Dia nurut. Akhirnya apa? Loh, Pak, oleh kok lebih akeh karo sampean. Dia panen hari Sabtu Minggu, Bapak satu bagian dia dapat hanya yaitu 1 ton. Tetapi Pak Kasim ini dapat 1,5 ton. Saya ngomong ini itu kenyataan. Itu ada cucunya. Siapa yang nambahi? Kok iso? Ya, dikira oh Pak Kasim minggu golek anu tuyul iku rupane. Jadi tuyule maneni tonggo-tonggone. Tidak, saudara. Saudara percaya firman? Itu terjadi. Kalau saudara ingin jadi ini diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya saudara kasih di sini tadi pertama memberi dengan sukacita. Yang kedua saudara menabur. Apa yang saudara tabur? Saudara berwaktu. Sabtu Minggu saudara menabur untuk Tuhan. Senin saudara memenuhi janji Tuhan digenapi. Yang ketiga saudara, Tuhan memberi roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Apa artinya ini? Saudara, Tuhan memberikan roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Jadi bukan kebalikannya. Benihnya dimakan, rotinya ditabur ya habis. Demikian pula benih dimakan ya tidak bisa berlipat kali ganda. Banyak orang Kristen dibalik saudara. Dan firman Tuhan katakan, saya terjemahkan, saya artikan saudara. Saudara makan roti dan saudara menabur benih. Benih itu tumbuh hidup berbuah. Roti yang saudara makan belum habis itu sudah panen. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau sudah percaya, saudara masih makan roti belum habis sudah panen. Itulah janjinya Tuhan. Apa saudara? Janji Tuhan tadi dikatakan, kalau sudah lakukan firman Tuhan, benih itu ditabur jangan dimakan. Benih itu milik Tuhan. Nah, saudara ingat Ishak. Tuhan katakan taburlah benih bukan dimakan. Pada waktu kelaparan, tidak duwe pangan, hanya punya benih. Tabur itu benih dia tabur saudara. Dalam tahun itu dia panen berapa kali lipat ganda? 100 kali lipat ganda. Saudara percaya firman mau diberkati ya ini. Hukum kasih seperti itu. Saudara. Sekali lagi itu janji Tuhan. Sehingga apa? Dalam janji Tuhan dikatakan, saudara bukan hanya kecukupan, tapi berkelimpahan. Mau kelimpahan? Kelimpahan kasih karunia, anugerah Tuhan, kesehatan, sukacita. Bukan hanya harta, tapi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Melimpah dalam hidup kita. Bukannya kecukupan, tapi berkelimpahan. Dan inilah selalu doa kami. Salah sampai bantuan Tuhan firman-Mu, biarlah termeterai dalam hidup anak. Benih yang saya tabur, itu firman Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Kristus, jadi demikian, hukum Taurat itu, hukum perpuluhan itu, terbatas hanya 1/10. Orang sudah katakan bayar 1/10 itu sudah kadang bayar 10, bayar apa mengembalikan milik Tuhan tadi dikatakan terbatas.
Sepersepuluh, yang penting aku sudah mengembalikan itu. Rasanya orang Kristen kalau sudah bayar per bulan bangga. Padahal itu bukan bayar, itu miliknya Tuhan, balik no, miliknya Tuhan. Saudara, tetapi hukum kasih saudara tak terbatas, terus menerus. Inilah firman yang kami percayai, kami lakukan, dan hasilnya luar biasa. Saudara, hukum Taurat itu, hukum perpuluhan, ya, dikatakan kalau mereka tidak jujur, apa? Kalau tidak jujur apa? Loh, minggu yang lalu masuk lali. Kalau tidak jujur apa? Loh, tidak mau ngomong. Mencuri katanya. Saya tidak bilang merampok loh saudara. Bukan, salah saya. Itu tidak ada kata-kata. Mencuri pun tidak ada saudara. Tapi yang ada penipu. Merampok tidak ada, pencuri tidak ada. Saya tidak mau mengurangi, menambahi. Kalau tidak membayar, tidak mengembalikan milik Tuhan, apa? Tidak jujur, tidak memberi. Loh, tidak memberi apa? Baca itu Maliaki pasal 3 ayat 8 dan 9. Terku pedih kan? Tidak memberi, takut aku nanti dikutuk, aku nanti dikira yaitu apa, penipu. Tapi hukum kasih tidak seperti itu. Mereka karena ketakutan dia lakukan itu. Berarti ada tekanan paksaan. Karena ketakutan, aku takut dia dikira penipu, dikira nanti saya mendapat kutuk. Ketakutan. Tetapi hukum kasih tidak seperti itu. Jadi hukum perpuluhan itu yaitu mereka memberi karena takut. Tapi hukum kasih tidak. Amin saudara. Hukum kasih tidak ada ancaman seperti itu. Tidak memberi, ya sudah akan menerima. Tidak memberi, tidak menerima apa-apa. Memberi banyak, menerima banyak. Sedikit ya sedikit, hanya itu saja. Tinggal saudara mau hidup berkelimpahan, kecukupan kelimpahan atau tidak. Itu hukum kasih saudara. Hukum kasih. Dan saudara tahu, saudara catat saja. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kamu bisa mulai bahasa berbagai-bagai bahasa. Kamu bisa memberi ini, bahkan tubuhmu dibakar. Tanpa kasih tidak ada artinya. Dengan kasih sudah memberi, tetapi saudara ngomel-ngomel. Saudara datang ke gereja di tempat ini, wakeh. Bukan tarian saudara, tidak ada tarian. Kalau untuk Tuhan itu persembahan. Banyak enggak saudara? Maaf, saya pernah satu gereja saudara 5 kali. 5 kali persembahan. Di sini berapa kali? 2 kali. 3 kali dengan persembahan. Kalau sudah mau pakai perpuluhan silakan persembahan kasih. Itu 1 bulan sekali saudara ada 3 kali. Ya, ada yang masih sambat, ya silahkan. Kalau saudara hitung-hitung lebih banyak mana Tuhan dengan kita. Dan dikatakan saudara hukum kasih pasal 13 ayat 4 sampai 7. Jadi orang yang hidup dalam kasih itu apa? Tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah. Sabar. Dengar firman Tuhan, puji Tuhan. Saudara tertempelak, puji Tuhan. Sudah dikoreksi, puji Tuhan. Tidak marah, tidak sakit hati. Ada ayat-ayatnya. Dan saudara tahu tadi saya katakan ada hukum roh. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Roh itu adalah, buah roh adalah kasih. Buah roh adalah kasih. Kolose pasal 3 ayat 12. Sebagai orang-orang yang dipilih, diselamatkan.
dan dikasih oleh Tuhan, kenakanlah seperti baju ini. Sudah tidak pakai baju berarti udah, karena tidak punya baju tidak dipakai, telanjang. Jadi saudara kasih ini firman Tuhan, saudara mengetahui, saya sampaikan. Kalau sudah hanya mendengar tapi sudah tidak mengenakan, tidak melaksanakan, saudara itu telanjang di hadapan Tuhan. Kenakan, laksanakan, bukan sekedar diucapkan, bukan dimengerti, tapi diimani dan dilaksanakan. Amin saudara. Haleluya. Ya, hari ini saya memberikan dua hukum. Minggu yang lalu hukum perpuluhan, sekarang hukum kasih. Terserah saudara mau pakai yang mana. Pakai hukum Taurat, hukum perpuluhan, silahkan. Hukum kasih silahkan. Tidak ada unsur paksaan. Saudara. Jadi ada dua hukum sudah saya sampaikan kepada saudara. Untuk jemaat di tempat ini 1 tahun sekali saya sampaikan, sebab ada jiwa baru. Kok tidak ada Maleakhi 3:10, saya tidak pakai itu. Sebab saya tidak mau dianggap penipu, saya tidak mau dikutuk oleh Tuhan. Hukum kasih, tapi hukum kasih itu saudara tidak cukup kita. Kalau saudara tahu dengan jelas, dengan saudara belajar, sebenarnya hukum kasih itu lebih berat saudara. Tidak hanya 1/10 tubuh kita ini loh, kita berikan. Jadi saudara hukum kasih, ya kalau saudara melakukan hukum perpuluhan, hukum kasih, hukum mana yang saudara pakai? Tubuh kita yang diminta oleh Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan kudus, itu yang sejati. Amin. Ibadah yang sejati, sungguh-sungguh jadi Kristen yang sejati. Persembahkan. Kalau dipersembahkan itu apa? Dipotong, darah keluar. Ya kan? Dipotong, darah keluar. Namanya dibakar. Gimana saudara? Sudahkah hidup saudara? Berarti saudara, kedagingan saudara itu masih dipersembahkan. Ego saudara, ke dunia saudara dipotong oleh. Itu hukum kasih. Tubuh yang diminta, bukan 1/10. Berarti lebih dari 1/10. Hukum kasih dalam Kristus. Saya sampaikan ini firman Tuhan. Saya pakai hukum kasih jujur aja. Saya dicap anti perpuluhan. Cuma gitu. Pernah saya bilang ini anti perpuluhan. Kalau saya bayar perpuluhan, saudara nanti saudara lihat itu laporan di kas. Kalau saya bilang kas MD. Ada gereja yang lebih besar tapi sama dengan kami. Bapak, apa kami memberi lebih dari 1/10? Sebab kami ingin tadi janji Tuhan digenap. Ternyata saudara, apa janji Tuhan? Kami bukan kelimpahan, bukan kaya, tetapi sewaktu kami butuh selalu ada, selalu ada, selalu ada, selalu ada. Itu janji Tuhan. Roti kami makan sudah panen, sudah panen saudara. Haleluya, haleluya. Jangan saudara karena takut saudara melakukan sesuatu, tapi karena kasih kepada Tuhan saudara, kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, dua hal saya sampaikan kepada saudara. Saudara mau pakai yang mana? Pakai yang lama silahkan, tapi saya pakai yang baru. Dan saya sudah mulai saudara tahun 2003 sampai hari ini. Mulai tahun 2010 tiap tahun kami khotbah ini saudara, tapi ada hal-hal yang baru. Kalau 2010 sampai sekarang berapa tahun? 15 tahun hari ini. 15 kali saya sampaikan. Siapa yang mau melakukan, sudah melakukan apa belum? Haleluya. Tentang kasih saudara, saya tambah 1 menit lagi. Saudara menilai saya. Saya katakan saja ada seorang jemaat pinjam kepada istri saya. Dikasih. Karena kalau pinjam tidak dikasih, saudara punya tidak dikasih salah.
Tapi setelah dikasih justru kami berdosa. Aneh saudara. Setelah tak kasih saudara dia belum bisa nyaur, tidak ke gereja. Bukan kami berdosa. Lebih baik mana? Dikasih atau tidak menurut saudara? Dikasih, mereka belum bayar, tidak ke gereja. Tak kasih saya salah, tak kasih saya berdosa. Dikasih apa tidak saudara? Saudara yang ngomong loh. Pinjam lagi, 1 minggu nanti tak kasih. Jujur aja, saya jujur terbuka. 1 minggu datang lagi, belum tambah ono tambah. Nanti minggu depan tak balik no lagi kabeh. Minggu depan saudara dibayar separuh. Pinjam lagi tidak dikasih tuh. Oh, ibu gembala itu betulnya kayak duit tapi tidak punya kasih. Saudara menilai ini cerita saya, yang tidak punya kasih itu siapa? Dicerita no. Saya cerita lagi ini. Saudara nilai kami, gembala dan ibu gembala. Apakah kami tidak punya kasih? Ya, lantas saudara, ini saksinya ada Theo. Ada jemaat pinjam BPKB. Dia datang itu bukan sendirian, tapi ada orang yang pakai ini. Kalau tidak tak kasih, orang ini mencap, oh pendeta ini tiba-tiba gak benar. Saya menjaga nama hamba Tuhan, nama pendeta, nama Tuhan. Tak kasihlah. Tahu-tahu saudara tidak tahu berapa tahun ada mobil pickup dan ada orang yang dari koperasi datang ke sini. Mau ngambil sepeda saya. Itu Theo itu baru pulang dari liburan semester. Saya cuma terus terang, saya punya kasih enggak di dalam hal ini. Lantas saudara dikatakan gini, dia tahu bahwa dia juga anak Tuhan, sebagian yang satunya kolektor, satunya anak Tuhan. Pak Gembala, Pak Pendeta, bayarin nanti bungane, tutup wis nanti yang lainnya bisa dicucil. Saya nyari saudara saking isine. Loh, kalau bagaimana kalau pada waktu sepeda diangkat orang tetangga, oh tiba-tiba pendeta utang gak iso nyaur, sepeda motor disita. Gimana kalau sudah ngalami itu? Lantas saudara kung kasih, ya untuk bunganya saya cari di mana-mana. Saya pikir ibu gembala ini tidak taruh uang di mana yo, nutup izin saudara. Tak cari tidak ketemu saudara. Ada celengan tak keprok-prok, tak hitung kurang. Theo bilang Theo duit sisa, ya kurang 50 tak bayar. Sisanya kami harus angsur. Saudara, saya bayar bunga dan pinjaman itu kalau saya beli sepeda cukup lebih bagus. Tapi karena saya supaya enggak izin sepeda diambil, saya tutup dan saya angsur. Saya ambil, saya angsur. Saya bilang maaf ini baboke saya angsur. Saya cerita saudara, supaya sudah menilai saya apakah saya tidak punya kasih. Saya belajar ngajar kasih di sini. Akhirnya saudara pertama, kalau nanti sudah lunas yang punya koperasi bisa diambil, lunas gak bisa diambil saudara. Loh kok mencela-menceli batinku, mangkel saya. Ini yang minjam, yang menaruh di sini harus KTP-nya. Nah ini nama saya, tidak harus KTP-nya. Itu ada Yeri. Saya sampaikan, saya cerita ini, apakah saya ngomong ini dodol jamu? Apa gajah dibelangkoni supaya sudah menilai kami? Setelah itu saudara yang luar biasanya berkat bagi saya, diomong no sak Mojokerto saudara. Dan banyak orang yang percaya, ya memang itu, Madrid itu tidak punya kasih. Terus satu lagi malam-malam, tengah malam, kalau pendeta ditodok itu apa? Pertama sakit, kedua meninggal. Kaget saya tak buka saudara. Juga jemaat dengan orang tidak percaya datang. Dia bilang kami punya butuh banyak pada waktu itu. Saya bilang tidak ada. Kan baru beli sepeda motor, ya entek beli sepeda motor. Maaf saya beli sepeda motor itu kurang pinjam tabungannya Theo, jajur saudara. Pinjam, tidak ada. Udah beli ini. Lantas saudara kung kasih, ada uang kas. Pas itu mau Natal saudara. Bisa, ya teko ke sana. Enggak, kalau gembala yang ngomong mesti dikasih. Enggak, saya bilang. Setelah itu bilang,
Siapa yang tanggung jawab? Kurang 2 minggu Natalan, saudara, duit Natalan mau dipinjam. Siapa yang bertanggung jawab? Wong loro gak ngomong, ya aku gak wani, saudara. Lantas apa? Pulang moreng-moreng. Pendeta ngajar kasih, gak punya kasih. Sili ya gak oleh pulang. Ini cerita. Saudara menilai apakah kami keluarga pastor tidak punya kasih? Halo? Itu yang kami alami. Kasih itu memang memberi, tapi jangan dipakai mentungi wong, saudara. Jadi saya dipentungi, istri saya dipentungi, tidak punya kasih, tidak punya kasih, tidak punya kasih. Saudara, dibalik seperti itu. Saudara, ini pengalaman hidup. Kembali kepada firman Tuhan. Kasih, saya lakukan itu. Dan saudaraku kasih, saya bukan pamer, tapi saya sampaikan ini. Saya mengembalikan ke organisasi bukan 10%. Kalau saya dicap anti perpuluhan, saya bilang ayo hitung-hitungan. Saya bilang maaf saudaraku kasih, kalau saya dalam khotbah ini saya dipanggil, saya mau sampaikan. Kalau saya suruh hanya dituntut perpuluhan enak, saudara. Enak apa? Separuh tak ambil. Perpuluhan ya separuh. Saya tidak mau, saudara. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini kami sudah lakukan. Hiduplah dalam kasih. Amin. Siapa kasih itu? Siapa kasih itu, saudara? 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 19. Kasih itu adalah Allah sendiri. Halo? Tahu ya? Kalau saudara hidup dalam kasih berarti hidup di dalam Allah. Melakukan kasih berarti melakukan perintah baru saudara akan diberkati dengan limpahnya. 2 hukum saudara lakukan, saudara coba. Kami tidak mau hukum yang lama, saya hukum yang baru. Janji Tuhan luar biasa. Bukannya kecukupan tapi berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Tangan saudara mengalir kasih Allah. Kasih Allah adalah Allah sendiri mengalir dalam hidup saudara. Haleluya. Kasih Allah adalah sumber kehidupan, sumber kesehatan, sumber kelimpahan. Kasih mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Setiap hari, setiap saat. Haleluya. Kasih ini datangnya dari surga, dari Allah Bapa. Karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
saudara. Haleluya. Haleluya, mengalir, mengalir, mengalir kasih Allah. Inilah hukum kasih itu, mengalir memberkati, memberkati, bukan kecukupan tapi berkelimpahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi ini berkat-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, melimpah dalam hidup kami. Haleluya, 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 mengalir kasih dari tempat ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya la bala 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 basikara. Ya la bala masuk, ya la masuk. Ya la bala 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 bala. Sikara la bala 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 basikara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kasih Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan kasih Kristus, Bapak Seregar maju ke depan dan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan di dalam hidup kami, kembali mengucap syukur Tuhan di pada hari yang indah ini, di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan urapan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam ibadah kami ini. Kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas ajaran-Mu di pagi hari indah ini. Semoga Tuhan firman-Mu melekat dalam hati kami, bisa kami berbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajaran-Mu di pagi hari indah ini sangat luar biasa Tuhan. Engkau juga Tuhan mengajarkan kami Tuhan sebagaimana kami saling mengasihi. Engkau Tuhan mengajari kami sebagaimana kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, kehidupannya, kesehatannya, di hari-hari akan datang lebih lagi menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini. Ini doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selalu duduk kembali, Bapak Saudara kasih. Puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita pujikan pujian berikut ini. Ku bersyukur padamu, Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Sama-sama pujikan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku.
bersyukur karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang, haleluya, dan langit pun bergoncang. Ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini, mengingatkan kita untuk kita mau melakukan, dan janjinya pasti kita akan